Oke, di video kali ini kita akan sedikit membahas materi terkait dengan trigonometri. Untuk teman-teman yang mungkin belum paham tentang trigonometri, nah kita bisa mulai dari konsep dasar yang seperti ini. Jika bisa diperhatikan ada sebuah segitiga siku-siku A, B, C dengan siku-sikunya ada di titik B. Kemudian kita punya dua buah sudut yang dimisahkan dengan alfa, yang di sudut sebelah sini itu dengan beta. Nah, untuk trigonometri itu ada sin, cos, tangen, kotangan, kosekan, dan sekan ya. Nah, ini konsep dasarnya kita perhatikan yang tiga ini. Ya, ini yang paling dasar. Nah, untuk sudut yang kita perhatikan, itu untuk alfa dulu ya. Untuk yang ini dulu. Oke. Nah, ketika diminta untuk menentukan sin alfa, itu sama dengan hasil perbandingan dari panjang AB yang ini ya dibagi sisi miring dari segitiga tersebut atau hipotenusa. Siapa yang menjadi hipotenusa ini? Ya. Hipotenusa atau sisi miring, ya. Kemudian kalau misalkan cos alfa, ya masih tetap alfa ya sudutnya ya, tapi ditanyakannya cosinus, itu sama saja dengan nilai perbandingan dari BC panjang yang ini dibagi oleh AC sisi miringnya ya. Untuk tangan pun sama ya, untuk tangan alfa itu sama dengan AB per BC ya. Oke, kalau misalkan perspektifnya kita ganti, sudutnya adalah sudut beta, maka sinus beta itu adalah BC per AC. Cos beta itu adalah AB per AC, dan tangan beta adalah BC per AB. Nah, bagaimana cara menghafal konsep dasar ini? Kita bisa menggunakan pedoman seperti berikut di samping ini. Ketika untuk menentukan sin itu kita bisa mengingat dengan sisi depan per sisi miring. Oke, kita cross check dulu ya, sisi depan per sisi miringnya dari mana? Sinus alfa yang tadi yang warna hijau yang ini, alfa nih alfa yang ini kan. Oke. Nah, siapakah sisi segitiga yang ada di depan dari sudut alfa? Tidak lain adalah yang ini, AB. Ya, gitu. Sisi depannya adalah AB. Sedangkan sisi miring hanya satu, ya. Sisi miring adalah hipotenusa yang AC gitu. Jadi sisi depan per sisi miring. Jelas ya? Kemudian untuk cos. Oke, cos itu sisi samping dibagi sisi miring. Sisi miringnya sudah jelas hipotenusa. Ya. Sampingnya siapa? Nah, sekarang sudut alfanya ada di sini gitu. Sedangkan yang tadi kita tunjukkan itu yang di sini adalah sisi depannya. Ya. Nah, karena itu sisi depan, maka yang sebelah sini adalah sisi samping gitu. Kan kalau yang ini kan nggak mungkin samping karena yang ini udah hipotenusa atau sisi miring gitu ya. Jadi perspektifnya itu menentukan ya. Sampingnya adalah BC ya, BC per AC gitu. Kemudian tangan adalah depan per samping gitu. Depannya siapa? Balik lagi, perspektifnya adalah sudut alfa. Depannya ini, sampingnya adalah ini gitu ya. Jadi AB per BC sesuai dengan yang ini. Begitu. Lalu bagaimana untuk sudut beta? Berarti kalau beta, ketika perspektifnya beta, sudut depannya sisi depannya siapa? Ini depannya. Kemudian samping dari beta siapa? Ini sampingnya gitu ya. Oke, seperti itu konsep dasarnya. Nah, kemudian ada identitas yang bisa kita ingat ya. Sinus alfa sama dengan 1 per kosekan alfa, atau kebalikannya, kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa ya. Untuk cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa, kemudian sekan alfa kebalikannya sama dengan 1 per cos. Tangen alfa sama dengan 1 per kotangan alfa, dan kotangan alfa sama dengan 1 per tangan alfa. Tangan alfa bisa didapatkan dari sinus alfa dibagi cos alfa. Nah, terus ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ya, ini berlaku ketika sudutnya sama. Kalau misalkan di sini alfa dan di sini beta, itu nggak bisa ya. Oke, terakhir kita akan mengenal yang namanya trigonometri untuk sudut istimewa ya. Nah, di mana sudut-sudut ini sangat istimewa ya untuk menentukan nilai trigonometri. Kita coba
sin cos tangen ya, sin cos tangen saja dulu ya. Oke, untuk nilai sin 0 derajat itu adalah 0. Ini adalah 0. Kemudian sin 30 derajat adalah 1/2 atau setengah. 45 sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Ya, mudah kan? Kalau misalkan kalian lupa, ya teman-teman lupa, bisa menuliskan sendiri ya. Nah, untuk cos gimana? Ini juga cos sangat mudah. Ini kebalikannya dari sin ya. Jadi kita mundur aja. 1 di sini setengah akar 3, di sini tetap sama patokannya tengah-tengah. Kalau ini setengah, ini 0 gitu ya. Nah, kemudian kalau tangan gimana? Kalau tangan lupa, ya udah, tadi kita bisa menggunakan yang ini. Ya, kita bisa menggunakan yang ini. Tangan alfa sama dengan sin dibagi cos kan gitu ya. Oke, berarti sin dibagi cos. Tangan 0 sama dengan sin 0 derajat dibagi yang hasilnya 0 dibagi cos 0 derajat bagi 1 gitu ya. Jadi 0 dibagi 1 berapa? 0 kan? Itu berarti di sini 0 ya. Setengah, nah tangan 30 setengah dibagi setengah akar 3 berarti jadi kita hitung aja. Setengah dibagi setengah akar 3 tuh gitu ya. Nah, bisa kita hitung di sini. Gitu. Jadi di situ adalah 1/3 akar 3. Di sini 1. Di sini adalah akar 3. Di sini adalah tak terdefinisi ya, karena 1 dibagi 0 ya, ini tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Nah, bayangkan seperti ini, 6 dibagi 3 sama dengan 2, berarti kan nah ini 2 hasil pembagian tersebut dikali pembaginya itu akan sama dengan 6 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 1 dibagi 0 sama dengan titik-titik, maka berapakah kali 0 yang hasilnya 1? Ada nggak ya? Tidak akan terdefinisi, tidak akan memenuhi. Begitu. Nah, ini konsep dasar terkait dengan trigonometri. Mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat untuk contoh-contoh penggunaan dan sebagainya dan relasi kuadran di video selanjutnya. Terima kasih.